saya itu. Itu Anora itu dari mana Mas katanya kok bisa jadi Anora? Pertama kali Mas Yasin bikin gitar itu gitarnya yang apa Mas? Pertama kali. Pertama kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Yasin Anora ya, yang sekarang berada di studio workshop Anora Workshop Gitar Yogyakarta yang beralamatkan di Dusun Onggobayan, Jalan Wates, kilometer 3,5. Jadi ke barat 3,5 kilometer dari titik 0 Malioboro. Sahabat-sahabat di seluruh Nusantara Indonesia, alhamdulillah ini kita ke obrolan kedua ya, part kedua di podcast belajar bersama di workshop Anora ya, belajar bareng-bareng tentang seputar custom gitar. Titik fokus kita belajar di custom gitar ya. Nah, kali ini alhamdulillah kita kehadiran tamu teman kita dari SMM ya, Mas ya dulu ya, Bang Ewo dan Bang Mars ini ya. Terima kasih sekali sudah hadir di workshop Anora. Kita daripada memanfaatkan ragam kerja di workshop Anora biar maksimal, ada produksi, ada nanti termasuk podcast ini juga kita masukkan sebagai ragam kerja ya, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa bisa kita lakukan terus-menerus, bisa terus berjalan ya Mas Ewo ya dan Mas ya. Monggo dari Bang Ewo ya, nanti Halo. ada obrolan hari ini, monggo kita dari keluarga workshop Anora siap untuk seduluran untuk belajar bareng di seputar custom gitar, khususnya di gitar elektrik dan bass ya Bang Ewo dan Bang Mas ya. Monggo Bang Ewo, silakan. Nah, jadi kemarin ada juga yang saran juga dari temen kalau ini di channelnya Mas Yasin itu yang jadi host kemarin saya. Nah, ini hari ini di channelnya sendiri Mas Yasin sendiri. Oke. Mas, saya mau tanya, Mas Yasin sebelum ke workshop sini itu dulu kerja di mana, Mas? Oh, siap. Ada lagi, Mas? Itu dulu ya. Itu dulu kita respon ya. Oke, Bang Ewo dan Bang Mas ya. Untuk saya pribadi sebelum melahirkan ya Mas ya, melahirkan brand Anora ini ya, brand Anora ini, saya pribadi dari dulu memang dari usia setelah SMA lulusan tahun 2000 saya sering ke bersama ayah saya dan kakak saya kan sering custom di salah satu luthier yang sudah terkenal di Yogyakarta, Pak Hadi Sianturi Mas. Awalnya dulu saya cuman ikut nganter karena udah berapa kali ya? 7 kali Bapak dan kakak saya custom di sana ya. Di Pak Hadi Sianturi ya. Nah, itu seputar dulu masih remaja dan sebelum ke Anora, nah saya ada panggilan khusus dari teman saya. Saya belajar di SP Gitar Mas, di SP Gitar. SP itu singkatan dari kalau nggak salah Sound and Performance ya. Ya, kalau orang custom di Jogja atau di seluruh Indonesia mungkin nggak asing ya nama SP Gitar ya, pimpinan dari Mas Suparno dulu ya. Sebelum saya masuk ke workshop SP Gitar, saya sering dikunjungi Mas Parno ke sini ya, di workshop ini, di rumah ini. Intinya saya disarankan untuk belajar di SP Gitar. Begitu saya masih kerja di seputar bagian las. Saya di las dulu Mas, perlu diingat Mas. Di las knalpot mobil itu. Di las ya semacam sembarang las lah. Saya dibujuk Mas Parno untuk belajar di SP Gitar. Itu yang di las itu berapa tahun Mas itu?
Kalau dinas saya udah lama, Mas. Udah lama? Udah lama Oh. memang basic saya dilas knalpot mobil, Mas, Oh, knalpot. spesialis knalpot. Spesialis knalpot mobil. Nah, waktu itu Mas Parno sering berkunjung di sini. Intinya saya suruh belajar untuk belajar di SP Gitar ya. Nah, sementara itu kita sanggupi setengah hari, Mas. Kita sanggupi setengah hari. Lama-kelamaan ternyata harus fokus untuk belajar di gitar di SP Gitar. Akhirnya saya putuskan dan Mas Parno sendiri menyarankan untuk full di belajar di gitar. Oke lah saya tekuni sekitar 1 tahun Mas saya di SP Gitar ya. Nah, banyak bimbingan, banyak gembelengan, banyak pembelajaran di SP Gitar yang kita tempuh itu. Dan memang rekoso, Mas. Memang agak susah belajar gitar, tapi karena semangat dari teman-teman SP Gitar untuk biar saya bisa membuat satu custom gitar, akhirnya saya dengan niat kerentek sendiri. Karena satu tahun setelah saya ikut di SP, ternyata Mas Parno bergeser ke kerajinan yang lain. Saya suruh meneruskan untuk alat-alatnya kita suruh meneruskan berjuang di wilayah custom gitar. Nah, itu 1 tahun, Mas. 1 tahun kita tempuh. Kalau untuk ukuran 1 tahun itu belajar itu masih kurang banget, Mas. Misalnya kita kuliah 1 tahun itu kan mungkin belum dapat apa-apa ya, Mas ya. Nah, itu alhamdulillah mungkin yang kemarin kita sampaikan ya. 1 tahun itu kalau teman-teman itu jam 12 itu istirahat, itu saya nggak istirahat, Mas. Saya nggak tidur. Saya belajar untuk bawa kayu sendiri, bawa bahan kayu sendiri, kita belajar. 1 tahun itu full dari jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Saya nggak istirahat. Kemudian jam 4 sampai jam 5 saya juga nggak istirahat. Terus itu mungkin kayak saya sering ada semacam dipacu itu biar cepat bisa. Akhirnya alhamdulillah 1 tahun itu ya baru sedikit, Mas, baru sedikit yang kita dapat. Nah, kemudian kita Mas Parno sendiri sudah memberi amanah kepada saya untuk melanjutkan wilayah custom gitar kepada saya. Untuk itu saya mencoba kerja keras sendiri untuk membuat satu workshop ya. Alhamdulillah workshop berdiri di sini, Mas, di Dusun Longgoba ini. Dan dengan bismillah kita namai brand Anora. Untuk Anora sendiri itu yang kasih nama kakak saya itu, Mas. Kakak saya yang membimbing saya itu. Itu Anora itu dari mana, Mas, katanya kok bisa jadi Anora gitu? Oh, Anora ya. Oke. Anora, sejarah pemberian nama Anora itu kakak saya, Mas. Kakak saya yang sebenarnya untuk yang bidang musik itu kakak saya, Mas, yang udah di Jogja ini udah lintas musiknya sudah sampai kemana-mana. Tapi kalau dia kan bekerja, Mas, nggak mungkin untuk ikut langsung terjun di workshop ini. Jadi dia sering memberi semangat. Ya, kakak saya Mas Sandra itu ya bilang ke saya, workshop gitar kita jenenge Anora boleh nggak? Nah, dia kan izin ke saya, Mas ya. Oh, bagus banget. Saya sendiri tanya kok Anora gitu. Ya, terus? Lah jenengmu ono sangkut pautnya jenengmu. Lah, ada sangkutannya dengan namamu. Nama saya kan Muhammad Nur Yasin, Mas. Jadi diambil dari Nur itu jadi Anora. Mungkin kalau dari bahasa apa itu ya? Bahasa maknanya bisa bermacam-macam, ada yang cahaya, ada Nur yang kebaikan, ada yang macam-macam, Mas. Ini intinya Anora itu mudah-mudahan ada cercah cahaya bisa mencahayai di workshop ini biar bisa untuk memberkahi semuanya, Mas. Gitu. Ada lagi Bang Iwo? Nah, itu yang di SP Gitar itu. Ya. Itu awal berdirinya tahun berapa, Mas, itu? SP Gitarnya atau Anoranya? SP Gitarnya dulu. SP Gitar itu udah lama itu, Mas. Udah masuk majalah luar negeri juga itu, Mas. Udah brand yang dikenal, malah
ada Mas Eros, Mas ada Eros. dari kota itu juga sering Jikustik itu sudah singgah di SP Gitar. Jadi untuk SP Gitar itu udah juara itu Mas. Saya sendiri banyak berguru dengan SP Gitar, dengan yang buildernya, dengan Mas Parno dan semua tim di SP Gitar. Alhamdulillah kita mendukung untuk menyemangati saya untuk belajar custom gitar itu. Nah, terus Mas Yasin tuh pas masuk ke SP itu tahun berapa itu, Mas? SP Gitar kurang lebih tahun dari 2011 sampai 2012, Mas. Jadi menginjak dari tahun 2012 kita niatkan untuk mencoba berdiri brand Anora di dusun ini ya, Dusun Onggobayan ini. Kalau dulu brand SP di barat desa sini Mas, di barat desa Onggobayan ini, jadi tidak terlalu jauh dari sini. Begitu Mas Bang Ewo, seputar kurang lebih sejarah ringkas di SP Gitar itu. Dan kita mencoba memberanikan diri untuk mendirikan workshop ini ya, workshop Anora yang mungkin kita fokuskan dulu di custom gitar ya Mas ya. Untuk yang lain nanti kita sambil bertahap, sambil ragam kerja yang lain kita cicil satu persatu termasuk bikin podcast ini Mas. Iya. Oke, masuk ke Anora ya Mas ya? Siap. Nah itu pertama kali Mas Yasin bikin gitar itu gitarnya yang apa Mas? Pertama kali ya? Belajar di SP atau di SP mungkin ya? Oh ya, di SP dulu aja. Nah, itu sebelum saya jawab, ngopi dulu. Oke, ngopi dulu. Ayo Bang Mas, Abang Yo, ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Sederhana nggak apa ya Mas ya? Iya. Yang penting bisa untuk sirkulasi sinergi untuk ngobrol-ngobrol santai lah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya tentang podcast gitar ini. Mungkin diselidiki Bang Ibu, podcast luthier gitar ini mungkin pertama kali mungkin ya Mas ya, di Indonesia ya. Iya. Siap. Kalau toh ada yang lain nggak apa-apa Mas. Kita saling sinergi aja. Saling sinergi untuk sumbangsih untuk negeri ini Mas, biar untuk semangat terus berkarya dalam hal apapun, untuk mengolah kayu, mengolah apapun itu, namanya workshop untuk tempat berkarya dan bekerja. Nah, kita jawab Mas tadi ya, yang gitar perdana yang kita buat ya. Iya, yang Mas Yasin buat. Oke Bang Ibu, itu di SP Gitar itu dalam waktu kurun waktu 1 tahun itu mungkin karena terbatas waktunya Mas ya, rentan waktu terbatas itu hanya dari waktu jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 4 sampai jam 5 kan cuma 2 jam Mas. 2 jam itu untuk saya sendiri itu membawa bahan sendiri. Kita izin Mas Parno ya. Waktu itu kita izin Mas Parno untuk saya membuat karya sendiri, belajar karya sendiri biar ada karya nyata yang saya pelajari di SP Gitar ya. Waktu pertama kali saya belajar untuk bikin itu Mas, semi akustik. Semi akustik yang kalau dulu itu terkenal dengan stratokustik. Nah, itu perdana itu stratokustik. Dan itu alhamdulillah laku juga Mas. Langsung laku, langsung dijual. Seiring berjalannya waktu saya bikin itu langsung laku juga. Ada yang ada yang minat, langsung dibeli. Waktu itu saya bikin karena belajar saya menggunakan limbah-limbah Mas. Itu topnya itu kita pakai rosewood. Kalau bodi sampingnya kita pakai mahogani ya. Untuk topnya kita pakai rosewood. Nah, rosewood aja kita sengaja saya bikin itu sambungan banyak itu Mas, dari papan fretboard kan cuman berapa senti toh. Kita sambung jadi satu menyatu, cukup untuk satu ukuran. Nah, ini untuk ukuran bodi strato master ini. Nah, ini kita sambung. Itu nyambungnya juga sulit Mas, karena
Kalau beli malah ada itu, tapi saya Hmm. sengaja untuk memang apa namanya, ukuran satu fretboard itu tak sambung itu biar biar untuk bahan pembelajaran apa namanya, biar lebih yang sulit aja bisa apalagi yang Udah. agak mudah Hmm. itu. Akhirnya jadi juga Mas, alhamdulillah jadi Strato Master itu jadi dengan konstruksi neck yang Strato juga. Terus dilalah, oh dilalah, apa yang dilalah ada yang minat, Hmm. langsung. Yang kedua Telemaster Mas, bentuk tele, elektrik. Saya sengaja yang akustik kan udah, saya Hmm. menginjak ke elektrik dan yang elektrik itu saya dipandu sendiri oleh Mas Parno waktu itu belajar membuat Strato Master Mas, seperti ini. Oh iya iya. Waktu pembelajaran itu yang paling sulit itu pegang mesin profil router Mas. Nah itu yang 1 hari saya nggak tidur, Oh semalam yang saya ke nggak tidur. Kemarin mungkin udah iya. saya Hmm. apa, ringkaskan cerita ya, Hmm. teknik memakai mesin itu yang tapi semalam nggak tidur ternyata membawa hasil Mas, membawa hasil, oh ternyata tekniknya begini ya. Jadi saya terus semangat, pagi semangat. Hmm. Yang kedua itu bikin model Telemaster, Oh Telemaster ini. juga. Telemaster tapi topnya juga rosewood Mas. Nah, Hmm. sengaja saya itu juga ada yang beli Mas. Oh iya. Orang Magelang juga, orang Magelang. Hmm. Waktu itu saya sengaja yang bikin agak sulit. Telemaster tapi Thailand. Jadi ada ruang ruang di dalam sini kosong. Hmm. Kita kasih top, terus kita kasih apa namanya, bentuk es, hulu es itu, hulu es Iya iya inline. iya. Nah itu di hulu body. Itu pengalaman saya di SP itu 1 tahun dalam jangka waktu sehari 2 jam bisa apa namanya, belajar membuat hasil sekitar 2 gitar Mas. Itu Hmm. karena itu cuman untuk santai kan Mas, untuk pembelajaran saya aja. Yang jelas 1 tahun itu belajar bisa minimal bikin 2, Wow, oh minimal bikin 2. mantap. Oke. Jadi kalau semisal Hmm. semisal apa namanya, ragam kerjaan orang ke depannya kan kita mau bikin kelas workshop kan Mas, Hmm. bikin kelas workshop nanti mungkin yang belajar itu mungkin mempunyai semangat Mas, misalnya belajar dalam kurun setengah tahun harus bisa membawa hasil 1 gitar. Minimal setengah tahun bisa cepet kan Mas, belajar setengah tahun dapat gitar 1. Cepet banget itu Mas. Nah itu. Nanti kita apa, yang kelas workshop nanti sambil kita evaluasi lagi Mas ya, Iya kita iya. kita apa namanya, kita tawarkan kepada teman-teman terutama yang generasi muda yang mau belajar seputar Hmm. workshop gitar, seputar ekosistem custom gitar ya, nanti bisa langsung kontak ke workshop Anora ya. Hmm. Nah sebelum itu kan kita juga berencana untuk mengadakan workshop rutin Mas, Hmm. nanti kita bahas di lain waktu lagi nanti. Ya. Kira-kira seputar itu Mas, ada tambahan mungkin ya? Nah, itu dulu Mas Yasin itu kan pas dulu belajar di SP itu kan bawa kayu sendiri itu ya. Iya. Itu kayunya itu Mas Yasin beli sendiri itu. Beli sendiri kita bawa Oh. sendiri. Dan dulu memang ayah saya dan kakak saya itu punya simpanan maple yang lumayan banyak Mas. Dulu Hmm. sengaja beli Mas, memang dulu kakak saya sama ayah saya memang rencana bikin suatu produksi gitar sendiri, tapi belum kesampaian. Nah, keuntungan saya di situ, laba saya di situ, ada stok maple, Hmm. saya yang pakai. Oh langsung minta itu ya? Apa gimana? Langsung ambil Oh saya langsung kelola, ambil. agak Oh dipakai. iya iya. Hmm. Tapi memang izin Mas, izin Oh ayah saya iya. dulu. Banyak Mas dulu tumbukan maple itu Mas. Memang rencana ayah saya dan kakak saya memang mau bikin suatu workshop, tapi mungkin belum kesampaian karena Hmm. satu hal pekerjaan atau apa. Nah ini yang dapat laba untung saya Mas, Hmm. laba untung saya. Pas belajar di SP, udah ada bahan kayu yang untuk belajar. Itu
itu apa namanya, laba saya Mas, laba saya belajar di tempat SP Gitar sudah nyicil ada bahan yang kita pakai. Dan bahan maple-nya karena saking lamanya dulu disimpan Mas, itu udah tua banget Mas, udah 12-an tahun Mas. Wah, Maple itu tersimpan ya, ada berapa ya, 20 batang atau ya. Habis sekarang Mas. oh, itu kayu ya itu ya? Heeh, bahan maple, bahan maple, bahan untuk naik Oh, seperti untuk naik, bahan untuk naik seperti ini. Itu kalau misalnya itu kan beli kayu kan, Iya iya iya. yang maple atau rosewood itu sebenarnya kalau beli langsung ya mungkin ya nggak buat jadi pajangan juga sih, cuman maksudnya kalau buat stok itu loh, Iya. itu itu ada usianya nggak itu? Berapa lama tahannya itu? Kalau maple Mhm, atau apapun kayunya itu Mas, kalau tersimpan di suhu yang bagus, mhm, apalagi kalau, dirawat ya, mungkin kalau mhm, maple itu kita ngomongin maple ya Mas ya. iya, Maple itu kalau disimpan di tempat yang bagus, nggak mhm, ada apa namanya, syukur-syukur kita antisipasi dengan obat kayu, biar menjaga tidak ada teter itu lebih dalam jangka waktu lama itu tetap aman Mas. Termasuk mahogani juga, asal kita nyimpennya tepat, di posisi yang tepat, kita rawat dan kita perhatikan betul, itu semakin semakin lama, semakin tua, semakin bagus. Kan semakin kering Mas. mhm. Tergantung juga kelembapannya juga Iya. ya? Soalnya kalau di Indonesia ini kelembapannya itu agak-agak Iya. gimana itu. Sering itu kok gitar saya yang akustik itu guys, itu yang senar nomor 5 itu kan kayak basing gitu. Sering itu Iya basing. iya. Mungkin kamar saya agak lembab itu. Nah, Bisa seperti jadi itu. bisa Bisa jadi. jadi. Ngomongin seputar gitar itu nggak ada habisnya Mas. Ya. Dari apapun, dari bahan, dari Mhm, apa, tapi yang kita tekankan untuk podcast kita di wilayah studio Workshop Panorama ini sekitar produksi dulu Mas ya, mhm, biar apa, biar menjaga titik amannya dulu. mhm, Biar pelan-pelan kita sampaikan kepada apa namanya, sahabat-sahabat yang tertarik untuk senang di seputar custom gitar. Nah, mungkin kalau nanti di apa namanya, di link YouTube atau di Facebook atau di Instagram Yasin Anora ada yang respon, nah, kita senang sekali ya Mas ya. Kita ya. senang sekali, apapun itu, misalnya masukan atau apa, kita sangat senang sekali untuk menunggu respon dari teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, ada lagi Bang Iwo, Bang Mars yang ditanyakan mungkin ya, Mhm. Ada yang obrolan mau kita. ditanyakan? Oke, Mas Yasin itu kan gitaran udah. Ya Ya, tadi ada gitar apa itu? Akustik, akustik ya, semi akustik semi ya, akustik sama elektrik, elektrik ya. tele ta. Iya iya iya. Nah, itu kan di Anora ini kan buatnya kan spesialis gitar dan bass ya. Iya iya, betul. Nah, itu yang bass itu belum belum buat kalau pas dulu itu yang dua itu. Nah, untuk bass itu, Mhm, bass perdana saya bikin mhm, itu pas dari SP Gitar, mhm, eee, hampir tutup dulu itu Mas. Sebelum mhm, tutup itu saya bikin bass. Bikin bass yang sekarang bass itu masih dikoleksi di kampus Amikom Yogyakarta, Mas. Kampus mhm, Amikom Yogyakarta kita buatkan yang model seperti Stingray Music Man tuh, Mas. Stingray Music Man dan itu perdana saya pas buka di workshop Anora kita buatkan untuk kakak saya tuh yang dikerja di kebetulan kakak saya kerja di kampus Amikom. Nah, kampus Amikom kita buatkan satu bass mhm, custom dari Anora sendiri. mhm, Itu perdana kita bikin bass itu, Mas. Untuk custom bass ya. mhm, Model kayunya kayu Ashwood waktu itu. Kemudian untuk neck-nya ada
minta request pergantian tuh Mas. Awalnya pakai fretboard maple, gitu. Kemudian dari pihak teman-teman di Amikom, kalau coba custom di fretboard-nya diganti rosewood, apakah bisa? Oke, saya gantikan tuh Mas. Udah. Jadi bass perdana yang saya bikin itu masih disimpan atau masih dimanfaatkan di studio Amikom Yogyakarta. Itu bassnya itu senar 4 ya itu? Bass senar 4 itu standar. Bass senar 4 standar itu. Nah itu sebenarnya apa ya, ada keluh kesah nggak Mas ketika buat itu? Apakah Banyak, itu Mas. wah ini prosesnya lama atau gimana Banyak, Mas. bagian-bagiannya? Memang apa setiap pekerjaan mungkin ya termasuk apa namanya di gitar itu ya harus penuh kesengsaraan Mas. Harus penuh kesusahan. Ya nggak apa-apa itu. Dalam arti penuh kesusahan itu kita nikmati, kita untuk pembelajaran. Gimana nggak susah? Itu dari wujud kayu mentah kotak itu kita olah menjadi ini kan harus bercucuran keringat. Iya, mikir juga. Harus mikir juga. Tetap ada proses kesusahan, ada proses nolongso, tapi nolongso nikmat Mas. Kita nikmati pembelajaran membuat ini dengan apa namanya? Apalagi ini kan kayu ya Mas ya. Kayu ini kan barang makhluk juga toh. Kita apa namanya? Bersahabat, mudah-mudahan dengan apa? Dari sebuah bongkahan kayu kotak, kita buat karya seni ini mudah-mudahan dengan sentuhan tangan kita, apalagi kita handmade ya Mas ya. Handmade ya. Buatan sendiri kan kebanyakan apa namanya? Tanggapan untuk handmade itu lebih suka Mas karena sama yang bikin langsung dipegang langsung dari bodinya, dari neck-nya itu ada sentuhan khusus dari pembikinnya, itu lebih apa? Ruhnya lebih ada lah kalau istilah di custom gitar itu. Daripada mungkin yang walaupun yang mungkin sekarang ada CNC atau apa itu ya nggak apa-apa, bagus juga. Tapi mungkin ada rasa tersendiri di handmade Mas. Langsung sentuhan pengrajinnya, ada keringat bercucuran menempel di kayunya, itu kan lebih ada rasa kepuasan, lebih ada rasa apa namanya? Syukur kan Mas. Setiap kita ngamplas atau kita melender atau kita itu gerak, itu mestinya ada cucuran keringat yang mungkin menempel di setiap lapisan kayu ini ya, itu jadi mungkin ada rasa tersendiri Mas yang suka custom. Nah, oke, terus mungkin saya mau bertanya juga mungkin seputar gitar itu yang mungkin agak apa ya, agak rumit sedikit mungkin. Kayak bass senar 5, senar 6, senar 7 atau gitar 7 string atau yang itu yang di belakang Mas Yasin itu yang double neck itu. Double neck ya. Iya. Itu awal Mas Yasin sendiri kok mikirnya itu wah itu kok modalnya itu agak ribet apa gimana gitu loh. Iya. Jadi custom memang ya. Custom itu kan sebenarnya kalau saya pribadi sebagai apa pelaku setiap hari ini, sebenarnya yang pinter itu pemesan Mas. Iya. Pemesan, kita cuman misalnya dari pemesan, Mas bisa buat bass senar misalnya bass custom senar 6 neck true ya, apalagi neck true ya, senar 6 enggak misalnya pada ini ya, kita langsung nggak tahu Mas, kita langsung bisa. Padahal belum pernah dulu Mas, asal bisa gitu. Itu ya sebenarnya yang pintar itu pemesan Mas. Jadi kita malah belajarnya dari pemesan, karena pemesan memberikan apa namanya pesan gambar, nanti gambarnya seperti ini Mas, belakang neck seperti ini Mas. Jadi kita malah belajarnya lewat situ. Oh kayaknya di press gini, oh kayak apa sambungan gini. Kita cuman apa namanya pelaku workshop ini sebenarnya ya mengolah saja Mas, mengolah. Kalau teknik sulitnya ya memang ya sulit.
Ya sulit. Tapi kita udah kita niatkan pelan-pelan bisa nanti insya Allah bisa Mas, Hmm. bisalah, bisa. Hmm. Gitar apapun. Hmm. Kemarin aja pengalaman tuh membuat gitar bass senar 7. Bisa nggak Ya. Mas? Bisa, saya jawab gitu kok Mas. Bisa. Senar 6 bisa, senar 7 bisa ya? Bisa lah. Walaupun nanti koordinasinya mungkin yang senar 7 nanti kesulitannya kan kadang di bridge, di pickup Bridge, Mas. Nah, nanti iya. kemarin bridge-nya pakai bridge monaural itu jadi aman lah, aman. Mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan kemarin sudah dipegang yang pemesan dari masih karena kemarin yang senar 7 masih kita kelola di Wiring Mas. Karena yang kemarin pemesan kan bawa preamp sendiri. Nah, ini juga untuk pembelajaran lagi Mas. Dia bawa preamp sendiri. Nah, ternyata preamp itu mungkin kualitasnya kan macam-macam Mas. Ya, Itu betul. dicoba itu udah bunyi Mas. Tapi powernya nggak ada. Powernya kurang kuat ya. Nah, dicek lagi sama saya. Saya koordinasi sama bagian wiring, direct dicek, Mas, emang ada kesalahan di wiring atau apa? Ternyata 90 sampai 100% itu ada di bagian preamp yang bermasalah. Oh. Nah, itu besok rencana preamp mau diganti, Mas. Kalau yang lain di bagian lain tentang pegangan terus kenyamanan di neck, di body itu sudah tinggal kemarin kendalanya di preamp itu. Ya. Apakah itu preamp itu kalau yang itu tadi yang nggak keluar itu apakah itu ada kurang kecocokan atau gimana gitu Mas? Ya mungkin dari rangkaian Mas, dari rangkaian yang mungkin buatan lokal kan namanya aja elektronika Mas. Barang-barang elektronika biasanya begitu. Dan Oh iya sih. Dan kalau yang mengadakan itu preamp dari kita itu alhamdulillah kemarin aman saja Mas, aman-aman lah, masih antara pasif dan aktif itu ada bedanya. Misalnya kalau aktif kan lebih nendang Mas. Nah, itu kemarin kan di posisi aktif kok nggak ada power. Nah, berarti kan dicek lagi 80 sampai 90% kendalanya di preamp. Dan mungkin harus ganti Mas, harus ganti. Kalau hidup tapi powernya Jadi power itu suaranya kurang keras atau gimana itu? Powernya kurang nendang lah, kurang nendang. Itu di preampnya yang bermasalah. Di preampnya yang bermasalah. Kalau konstruksi wiringnya udah di set secara standar udah normal, cuman di preampnya. Dan yang kemarin yang senar 6 yang kita kirim di Papua ataupun di Kalimantan sementara aman Mas dengan preamp yang dari kita lah. Dari kita. Nah, terus yang saya masih penasaran yang double neck itu loh. Double neck ya. Nah, itu kan buatnya kan pakai kayu. Ukurannya itu kan agak beda itu tuh. Ukurannya agak besar itu. Ini one piece ini Mas. One piece. Mungkin mahoganinya udah lumayan tua juga ya. Karena ukuran lebar gini kan jarang ya. Jarang yang ini saya juga pernah buatin dulu Mas. Minta satu bentuk double neck itu ke perupa seniman yang gak asing Mas, Pak Nasirun tuh. Itu kita buatkan berapa ya? Ada 3 atau 4 dan kita buatkan ke Pak Nasirun. Yang satu saya hadiahkan untuk anaknya, yang lainnya Pak Nasirun sendiri yang suruh buatin. Posisi mentah Mas, belum dicat. Oh iya. Kemudian sama Pak Nasirun direspon di sketsa terus dibuat bukil seperti area mungkin seperti ini Mas mungkin. Nah, terus yang double neck itu kan biasanya kan 2 kan atas bawah. Ya. Itu kan bisa di custom juga bisa kan, yang atas bass, yang bawah gitar biasa itu bisa kan? Bisa juga. Walaupun dengan penuh mikir lagi nanti. Ya bisa.
Bisa gitu aja Mas ya? Ya. Bisa gitu ya? Pokoknya bisa. Bisa lah. Kan kalau ada yang apa John Petrucci itu kan Iya. pernah punya yang atas itu apa 12 string, 12 string, 12 string ya. yang bawah itu elektrik biasa buat manggung. Tapi nggak tahu sih sekarang nggak pernah pakai gitar itu kalau bawa di panggung gitu. Anora ini mulai berjalan ini teman-teman yang pesan itu kebanyakan malah minta request pakai brand Anora Mas. Yang istilahnya tuh yang dari ori istilahnya itu mengkawinkan itu kan itu ada ya juga ya Mas. Kayak ada jidatnya gitu.